firman Tuhan yang kita sudah tahu dan diingatkan kembali oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita di saat-saat sulit atau di saat-saat kita dalam keadaan yang sangat sukar. Nah, puji Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan yang akan saya bawakan adalah nasihat firman Allah. Dan kita sudah sampai di Amsal 24 ayat 15 sampai yang ke-18. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Amsal 24 ayat 15 sampai 18. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Jangan merusak rumahnya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Nah, puji Tuhan, firman Tuhan yang datang pada pagi hari ini begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Ini adalah nasihat firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu adalah nasihat yang terbaik dan sempurna untuk hidup kita. Amin. Firman Tuhan adalah nasihat yang terbaik dan selalu sempurna untuk hidup kita. Nah, di dalamnya terdapat kasih Tuhan yang sangat besar untuk memperbaiki dan mengarahkan kita kepada kebenaran. Jadi di dalam setiap nasihat firman Tuhan itu terdapat kasih Tuhan sebenarnya untuk memperbaiki kita, untuk memperbaiki sikap-sikap kita yang salah, untuk memperbaiki pilihan-pilihan kita yang salah. Dan setelah itu mengarahkan kita kepada kebenaran. Ya, kebenaran yang menyempurnakan kita di dalam Yesus. Nah, kitab Amsal secara keseluruhan menjelaskan kepada kita tentang cara menjalani hidup dengan berhikmat dan akibat yang akan kita terima jika menjalani hidup dengan tidak berhikmat. Kalau kita melihat kitab Amsal secara keseluruhan, maka kita akan melihat di sana bahwa Amsal menjelaskan dan memberitahukan kepada kita bagaimana kita menjalani hidup dengan berhikmat dan akibat apa yang akan kita tanggung kalau kita hidup dengan tidak berhikmat. Nah, mari kita lanjut. Lalu dalam pasal ini ada 2 nasihat firman Tuhan, firman Allah dalam Amsal pasal 24 ayat 15 sampai 18 yang perlu kita ingat. Nah, yaitu yang pertama, jangan hidup seperti orang fasik, tapi seperti orang benar. Lalu yang kedua, milikilah sikap hati yang benar. Nah, kita akan melihat 2 hal ini lebih jauh lagi. Nah, saya akan baca kembali ayat 15. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik dan jangan merusak rumahnya. Sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Nah, nasihat firman Tuhan yang pertama datang dalam kehidupan kita dalam ayat 15 sampai 16, yaitu jangan hidup seperti orang fasik, tetapi seperti orang benar. Nah, mari kita melihat bersama-sama siapakah orang fasik itu. Kita mungkin bertanya-tanya dalam hati kita ya, saya tidak boleh hidup seperti orang fasik, tetapi saya tidak tahu orang fasik itu seperti apa. Nah, mari kita pelajari bersama-sama siapakah orang fasik yang dimaksudkan dalam Alkitab. Dalam Mazmur 10 ayat 34, di sana dijelaskan bahwa orang fasik itu adalah orang yang tidak menghiraukan keberadaan Allah. Ya, orang fasik itu adalah orang yang tidak menghiraukan keberadaan Allah. Lalu dalam Mazmur 10 ayat 7 sampai 11, orang fasik itu adalah orang yang tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Sudah tidak mau menghiraukan keberadaan Allah, lalu orang fasik itu juga tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, saya akan bacakan Mazmur 10 ayat 3 sampai 4. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah,
itulah seluruh pikirannya. Jadi orang fasik itu adalah orang yang tidak menghiraukan keberadaan Allah dalam kehidupannya. Saya membaca dalam beberapa sumber dikatakan bahwa orang fasik itu adalah orang yang selalu dikatakan ateis, yang tidak menghiraukan keberadaan Allah dalam kehidupannya. Ya, yang tidak percaya adanya Allah. Orang yang tidak menghiraukan keberadaan Allah dalam kehidupannya. Ya, orang yang seperti ini adalah orang yang selalu mendahulukan keinginan dirinya sendiri, keinginan hatinya sendiri, kesombongan hatinya. Orang yang merasa bahwa ia mampu berdiri, bekerja, merancangkan sesuatu, melakukan sesuatu, membangun sesuatu dalam hidupnya tanpa campur tangan Allah. Dia merasa bahwa dirinya bisa berdiri sendiri tanpa Tuhan. Nah, kira-kira seperti inilah orang fasik ya di poin yang pertama. Tetapi kemudian ada poin yang kedua yang menjelaskan tentang orang fasik, yaitu orang yang tidak mau melakukan firman Tuhan. Jika kita mendengarkan kalimat ini, orang yang tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan, berarti orang itu tahu akan kebenaran firman Tuhan. Dia sudah membaca dan sudah mengetahui kebenaran firman Tuhan. Ya, mungkin orang ateis juga dapat dikatakan orang fasik, tapi ini kita melihat orang yang tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, berarti orang itu sudah mengetahui dan mendengar firman Tuhan tetapi tidak mau melakukannya. Mazmur 10 ayat 7 sampai 11a dikatakan, mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk di tempat yang tersembunyi. Ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia membungkuk dan meniarap. Lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya, ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Nah, orang fasik adalah orang yang memiliki sikap fasik. Jadi, di mana keinginan hatinya itu, isi hatinya itu selalu condong pada hal-hal yang jahat. Ya, kalau kita membaca ayat-ayat tadi, menganggap bahwa Allah itu tidak menghiraukan seluruh perbuatannya yang jahat itu. Menganggap bahwa seluruh perbuatannya yang jahat yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu adalah perbuatan yang tidak apa-apa, tidak akan dianggap oleh Tuhan, seperti itu ya. Jadi orang fasik itu dua hal dalam kehidupannya yang selalu melekat, yaitu orang yang tidak menghiraukan Tuhan dan orang yang tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, mari kita lanjut lagi. Kita melihat dulu ya, siapakah orang benar itu. Kita tadi sudah mempelajari siapa orang fasik dan kita bisa mengetahui bagaimana kita bisa hidup tidak seperti orang fasik. Lalu kita melihat lagi ya, siapakah orang benar itu. Yang di Roma 3 ayat 23 sampai 24 di sana dijelaskan bahwa orang yang dibenarkan. Jadi orang benar itu adalah orang yang dibenarkan. Lalu Lukas 6 ayat 46 sampai 48, orang yang melakukan kebenaran. Setelah dibenarkan, maka orang itu melakukan kebenaran. Itulah orang yang benar menurut Alkitab. Nah, kita melihat bersama-sama dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24 dijelaskan bahwa semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Inilah orang yang benar. Adalah orang yang dibenarkan oleh kasih karunia. Kasih karunia dalam Yesus Kristus, dalam penebusan. Orang yang menerima penebusan itu dalam kehidupannya. Orang yang menerima karya penebusan dalam kehidupannya. Nah, lalu yang kedua kita melihat bersama-sama, orang yang benar itu adalah orang yang melakukan kebenaran. Lukas 6 ayat 47 sampai 48. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya
Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Nah, inilah orang benar ya. Orang benar adalah orang yang melakukan dan firman Tuhan dalam kehidupannya. Ia mendengar lalu ia melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya. Lalu firman Tuhan berkata orang yang seperti ini adalah orang yang kokoh dalam kehidupannya. Seperti orang yang membangun rumah tidak asal-asalan, tetapi membangun dasar yang kokoh, melihat dan memperhatikan dasar yang seperti apa, di atas dasar yang seperti apa yang dia bangunkan rumah itu ya. Jadi dia selalu memilih hal-hal yang benar. Dia selalu menetapkan pilihan kepada hal-hal yang benar dalam kehidupannya. Nah, orang benar adalah orang yang melakukan kebenaran firman Allah, dan orang yang melakukan firman Allah dalam hidupnya dapat disamakan dengan orang yang memiliki hikmat membangun rumah di atas dasar yang kokoh. Sehingga saat masalah hidup datang dalam kehidupannya, itu tidak akan menggoyahkan iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Seperti rumah yang dibangun di atas dasar yang kokoh yang akan tetap berdiri tegak walaupun ada banjir atau air bah. Nah, ini juga menjadi pertanyaan dalam kehidupan saya secara pribadi. Ya, pada saat saya membaca ayat ini dan mendapatkan pengertian ini, lalu saya bertanya kepada kehidupan saya secara pribadi, apakah pada saat saya menyampaikan ini saya sudah ada di dalam posisi seperti orang yang membangun rumah atas dasar yang benar. Di saat masalah datang, apakah saya sudah sanggup untuk mengambil keputusan-keputusan yang benar dan menjadi kokoh di dalam Yesus? Karena saya memiliki pengalaman di masa lalu di mana saya mengambil keputusan-keputusan yang salah, dan saya melihat bahwa kehidupan saya belum sepenuhnya menjadi orang yang benar. Nah, ini menjadi pelajaran penting dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita menjadi orang percaya, bukan berarti kita menjadi orang Kristen lalu kita sudah menjadi orang yang benar. Ingat bahwa orang yang benar itu adalah orang yang dibenarkan karena menerima anugerah kasih karunia karya penebusan dan orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, lalu poin yang kedua, milikilah sikap hati yang benar. Ayat 17, jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh, jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Ayat 18, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Nasihat yang kedua dalam Amsal pasal 17-18 yaitu milikilah sikap hati yang benar. Amin. Milikilah sikap hati yang benar. Nah, Alkitab yang adalah firman Allah memandang sikap hati seperti dalam ayat 17 ini adalah sikap hati yang jahat. Kita harus mengerti bahwa semua orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita adalah orang-orang yang tepat untuk memproses kita. Amin. Walaupun terkadang kita menganggap atau merasa bahwa ada orang-orang yang suka memberikan senyum palsu, senyum tidak tulus di sekeliling kita, ya, atau memiliki sikap yang menjengkelkan hati kita, atau ada rekan-rekan mungkin yang suka menjelek-jelekan kita di belakang, memfitnah kita, mungkin sering menyakiti hati kita. Lalu karena semua faktor tersebut di atas, kemudian kita memandang mereka atau salah satu dari mereka atau beberapa orang yang ada di sekeliling kita itu sebagai musuh kita. Dan pada saat mereka mendapat kesulitan, masalah, ya, dan hati kita mulai bersukacita karena keadaan mereka yang menjadi sulit. Firman Tuhan berkata ini hal yang tidak benar. Ya, hal yang tidak benar. Kenapa? Karena semua orang yang ada di sekeliling kita itu adalah orang yang Tuhan tempatkan tepat untuk memproses kita. Amin. Baik dia itu teman dekat kita, ataupun dia orang yang menjengkelkan, ataupun dia orang yang pernah menyakiti kita, itu semua Tuhan tempatkan secara tepat di sekeliling kita. Mereka bukan musuh kita, seperti itu. Nah, kita melihat lagi penjelasan ini
Firman Tuhan mencatat bahwa musuh kita yang sebenarnya adalah kuasa kegelapan. Kita bisa baca itu dalam Efesus 6 ayat 12. Saya tidak akan membacakannya karena waktu yang terbatas. Dan firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk tidak saling membenci tetapi saling mengasihi. Amin. Kita lihat itu dalam Imamat 19 ayat 17, lalu dalam Matius 22 ayat 39. Di sana di dalam Imamat disinggung bahwa kita tidak boleh membenci saudara kita tapi menegur dia dengan kasih. Lalu dalam Matius 20 ayat 39 di sana dikatakan bahwa kasihlah sesamamu. Ya. Nah, mari kita melihat bersama-sama ya. Jadi lewat penjelasan-penjelasan ini ya, jadi pertanyaan dalam kehidupan kita, siapa musuh yang dimaksud dalam ayat 17 ini? Kita sudah melihat bersama bahwa itu di dalam Efesus 6 ayat 12 itu adalah kuasa kegelapan ya. Tapi kita sering berkata bahwa musuh kita yaitu orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang sering membuat kita jengkel, sakit hati dan lain-lain sebagainya. Orang-orang yang kita anggap musuh kita itu karena sikap mereka yang kurang menyenangkan, sikap mereka yang menyebalkan dan bahkan menyakitkan hati kita. Firman Tuhan mengajarkan jangan bersukacita kalau orang-orang yang kita anggap musuh itu jatuh atau terperosok. Karena sebenarnya mereka bukanlah musuh kita, tetapi musuh kita adalah kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan yang membuat seluruh umat manusia di muka bumi ini jatuh ke dalam dosa. Kita punya satu musuh yang sama, yaitu kuasa kegelapan. Iblis yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Coba kita renungkan bersama, siapa orang-orang yang ada di sekeliling kita? Yang pertama, keluarga. Itu sudah pasti. Orang-orang yang terdekat, yang tumbuh bersama dengan kita, yang merawat kita dan yang selalu berada bersama-sama dengan kita. Apakah mereka layak untuk dijadikan musuh kita? Walaupun sering kali mereka ada cekcok, ada beda pendapat, itu hal yang wajar. Lalu rekan-rekan sepelayanan, rekan-rekan di gereja, mereka adalah partner sekerja kita dalam Tuhan. Apakah mereka layak untuk dijadikan musuh hanya karena perbedaan pendapat atau kesalahpahaman kecil? Yang ketiga, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Mungkin mereka tetangga kita, mungkin rekan-rekan di kantor, atau teman sekolah, atau teman kuliah, atau sahabat-sahabat kita yang ada di luar. Mereka adalah orang-orang yang tidak dapat kita jadikan musuh. Karena semestinya kita harus menjadi saksi Kristus bagi mereka, untuk membawa mereka mengenal kasih Kristus dan mengalami kasih Yesus dalam kehidupan mereka. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah pantas kita menjadi orang-orang yang bersukaria jika salah satu dari mereka jatuh dalam kesulitan atau hidup terperosok dalam dosa? Apakah mereka pantas untuk dijadikan musuh? Ingat, satu-satunya musuh kita yaitu iblis, kuasa kegelapan yang sudah membuat manusia jatuh dalam dosa. Itu sebabnya firman Tuhan mengajarkan seperti ini dalam Amsal 24 ayat 17 sampai 18. Nah, kita masuk dalam kesimpulan. Yang perlu kita mengerti dari renungan pagi ini adalah orang benar adalah orang yang memiliki sikap hati yang benar. Dan orang fasik adalah orang yang memiliki sikap hati yang fasik. Ini tidak menyinggung masalah agama atau kepercayaan, tetapi sikap. Jadi kefasikan itu bukan berbicara masalah agama atau pengajaran atau apapun atau kepercayaan, tapi kefasikan itu berbicara masalah sikap. Siapapun itu, walaupun dia secara status disebut seorang Kristen, tetapi kalau ia memiliki sikap hati yang fasik, maka ia adalah orang fasik. Tetapi kalau ia memiliki sikap hati yang benar, maka ia adalah orang yang benar. Itu sebabnya firman Allah menuliskan seperti orang fasik. Nah, ini adalah nasihat yang sangat berarti bagi kita, ya. Sangat berarti bagi kita, di mana firman Allah mengajarkan kita tentang perbandingan antara hidup orang fasik dan hidup orang benar. Orang benar bisa jatuh tetapi ia akan bangun kembali, tapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Juga tentang bagaimana sikap hati yang benar seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, orang benar bisa jatuh berkali-kali karena ulah orang fasik. Tetapi 1 Petrus 3 ayat 12a mengatakan pertolongan Tuhan selalu ada untuk orang benar. Amin. Namun bencana yang terjadi dalam kehidupan orang fasik
adalah hasil dari perbuatan jahat yang lahir dari sikap hati yang fasik itu sendiri. Itu sebabnya orang fasik akan roboh atau hancur karena sikap hatinya sendiri. Nah, itu sebabnya mari kita bijaksana dalam bersikap. Amin. Sebagai pengikut Kristus yang sejati, kita harus mengingat dua nasihat firman Allah yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu jangan hidup seperti orang fasik tetapi seperti orang benar. Dan yang kedua, milikilah sikap hati yang benar. Puji Tuhan, renungan firman Allah tidak saya panjangkan.